lagi dengan penuh semangat. Kingdom Kids, yes I am. Adik-adik yang di rumah, gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa kan? Kak Dian percaya, pasti adik-adik di rumah ini luar biasa. Adik-adik yang di rumah semangat, sukacita, karena perlindungan Tuhan itu selalu ada buat kita. Kita percaya, kita luar biasa, kita sehat, itu semua karena Tuhan. Tuhan yang melindungi kita, keluarga kita sehat, papa mama kita sehat, itu semua oleh kemurahan Tuhan. Nah, adik-adik, di bulan Oktober ini tema kita Aku Bisa. Kalau Kak Dian bilang Kingdom Kids, semua jawab aku bisa ya. Kingdom Kids, aku bisa. Sekali lagi, Kingdom Kids, aku bisa. Aku bisa. Kita bisa karena siapa? Karena Tuhan. Kita mampu karena siapa? Karena Tuhan. Adik-adik, minggu ini kita belajar tentang peduli. Tentang apa? Peduli. Aku bisa peduli. Sama-sama ya, ikuti Kak Dian. Aku bisa peduli. Aku bisa peduli. Adik-adik di sini bisa peduli. Peduli kepada semuanya. Contohnya, peduli akan anjuran pemerintah. Apa sih Kak anjuran pemerintah itu? Adik-adik pasti tahu. Apa sih anjuran pemerintah? Anjuran pemerintah, kita diharuskan memakai masker. Terus kita diharuskan social distancing. Kita diharuskan di rumah aja. Keluar kalau ada perlunya. Kita diharuskan cuci tangan, jaga kebersihan. Itu untuk melindungi diri kita juga, supaya kita bisa menjaga kebersihan dengan baik. Terus peduli terhadap lingkungan. Banyak adik-adik ya peduli terhadap lingkungan. Contohnya seperti apa Kak? Peduli terhadap lingkungan. Misal nih kita lihat rumah kita kok kotor ya. Kalau kita peduli, kita bisa bersih-bersih. Kita memiliki rasa peduli yang tinggi. Kita bersih-bersih, kita bersihkan semua yang kotor. Terus yang kedua, kita bisa peduli dengan sesama kita. Peduli dengan sesama kita gimana sih Kak? Contohnya nih, kalau ada teman kita yang susah, apa kita diam aja? Kalau ada teman kita yang susah, kita mempunyai rasa peduli yang luar biasa. Kita tanya, kita bisa sharing, kita bisa menghibur, itu namanya peduli. Terus kita lihat, ada orang yang membutuhkan. Kita gimana? Kita juga bisa peduli, kita bisa berbagi, kita bisa mengasihi dia, kita bisa memperhatikan dia, kita bisa menjadi penolong buat dia. Peduli dengan berbagi terhadap sesama, dan kita juga bisa mempunyai rasa empati yang luar biasa. Apa sih Kak empati itu? Empati itu kita bisa merasakan apa yang orang itu rasakan. Contohnya nih, ada orang susah, kita juga bisa memposisikan diri kita loh. Gimana ya seandainya kita ada di pihak mereka, pasti kita juga merasakannya. Itu namanya empati. Kita bisa merasakan apa yang menjadi kesusahan orang lain itu. Terus ada juga loh contoh di Alkitab. Ada seorang perwira yang baik hati. Seorang perwira yang baik hati ini, dia sampai mau ketemu Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus datang di Kapernaum, dia bela-belain. Aku harus ketemu sama Tuhan Yesus. Aku harus berlari, bilang sama Tuhan Yesus, kalau hambaku ini sakit dan dia tersiksa, berbaring di tempat tidur. Terus perwira ini bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, tolong sembuhkan hambaku ini. Kasihan dia tersiksa, dia berbaring di tempat tidur, dia sakit lumpuh. Orang sakit lumpuh itu tidak bisa gerak adik-adik, jadi dia tiduran terus di tempat tidur. Kalau makan disuapin, kalau mandi ada yang mandiin. Kasihan kan, dia tidak bisa aktivitas, dia tidak bisa jalan-jalan, dia tidak bisa bersepeda, dan dia juga tidak bisa makan sendiri. Semua harus mengandalkan orang lain. Kasihan kan?
Karena perwira ini mempunyai rasa peduli yang sangat tinggi, perwira ini sangat memperhatikan hambanya, dia sampai ngomong ke Tuhan Yesus, "Tuhan, tolong ya." Kira-kira Tuhan Yesus mau menolong nggak? Tuhan Yesus mau menolong adik-adik ya, karena Tuhan Yesus itu mempunyai kasih yang luar biasa. Tuhan Yesus itu mempunyai kasih yang tidak memilih-milih. Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita semua. Dan dia juga tidak pernah membanding-bandingkan kita. Seperti seorang perwira ini juga, dia tidak pernah membandingkan. Dia mengasihi hambanya dengan setulus hati. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik juga bisa peduli dengan tidak membanding-bandingkan, bisa peduli dengan tidak memilih-milih. Contohnya seperti ini, "Enggak Kak, aku enggak mau peduli sama si A karena dia loh Kak pernah mukul aku, jadi aku enggak mau peduli, aku enggak mau mengasihi, dia pernah jahat sama aku." Nah, boleh enggak adik-adik? Enggak boleh ya. Kita harus peduli, kita harus mau mengasihi kepada semua. Kita enggak boleh memilih dan kita enggak boleh membanding-bandingkan juga. Seperti Tuhan Yesus itu loh, dia tidak pernah membanding-bandingkan, dia tidak pernah memilih-milih, dia mau menolong setiap orang, dia mau menolong kita juga walaupun kita berdosa. Tuhan Yesus mau menolong, mau mengampuni karena dia mengasihi kita dengan setulus hatinya, dengan segenap hatinya. Seperti perwira ini juga. Ada lagi adik-adik, seorang Samaria yang baik hati. Dia menolong dengan segenap hati, dia menolong dengan sekuat tenaga dia menolong dengan apa yang dia punya. Dia benar-benar tulus menolong orang yang dirampok. Ada seorang yang dirampok adik-adik ya pas. Dan adik-adik pasti sudah dengar ceritanya. Ada seorang yang dirampok, dia diambil barangnya dan dipukuli. Lalu lewatlah seorang imam. Imam ini kira-kira mau membantu nggak adik-adik? Seorang imam ini hanya lewat, dilihat aja. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh adik-adik ya. Terus datang lagi orang yang kedua, seorang Lewi. Seorang Lewi ini melihat, oh ada orang tergeletak dengan luka yang begitu banyak darahnya. Seorang Lewi ini hanya melihat saja. Dia nggak menolong, dia nggak peduli, dia hanya melihat. Tapi ketika orang Samaria ini lewat dan dia mempunyai empati yang luar biasa, dia mempunyai rasa kasih yang luar biasa, dia mau menolong, dia basuh lukanya, dia bersihkan lukanya. Orang Samaria ini membopong orang yang habis kerampokan ini, dibopong, dicarikan penginapannya dibayar, dan orang Samaria ini mau kembali lagi untuk menengok orang yang kerampokan tadi. Begitu besar rasa peduli seorang Samaria ini. Begitu juga dengan adik-adik, bisa loh melakukan hal seperti itu karena di dalam diri adik-adik, di dalam hati adik-adik ada kasih Tuhan, ada kasih Bapa. Karena kasih Bapa itu senantiasa melingkupi kita. Kita juga bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bisa menjadi dampak yang positif. Kita bisa menjadi saksi Kristus. Kita bisa berbagi dengan sesama kita dengan tidak memilih-milih, dengan tidak membanding-bandingkan. Kita bisa mengasihi dengan tulus, dengan segenap hati kita. Adik-adik tahu nggak? Mengasihi itu bukan hanya kita bisa mengeluarkan uang, bukan hanya kita bisa memberi barang, tapi mengasihi itu bisa karena kita perhatian, bisa karena kita sharing, bisa karena kita mendoakan, bisa karena kita berbagi. Berbagi, kita punya sesuatu yang lebih, kita bisa berbagi. Kita melihat teman kita yang membutuhkan, kita bisa berbagi. Kita melihat sekeliling kita yang kekurangan, kita juga bisa berbagi karena kita mempunyai kasih dari Tuhan yang luar biasa, karena kita mempunyai Tuhan yang menjadi
contoh buat kita, yang menjadi teladan buat kita. Karena itu kita harus mempunyai kasih yang luar biasa, kita harus mempunyai empati yang luar biasa. Kita buka super ayat kita di Galatia 6 ayat 2. Kita buka sama-sama ya, di Galatia 6 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama yuk. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Firman Tuhan mengatakan, bertolong-tolonglah, saling membantulah, saling mempedulikanlah terhadap sesamamu, terhadap sekitarmu, terhadap setiap orang yang membutuhkan. Jadi setiap orang yang membutuhkan, kita juga harus saling bertolong, harus saling bertolong-tolonglah, harus saling mempedulikan, harus saling membantu. Karena firman Tuhan mengatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Firman Tuhan ini mengajarkan banyak hal buat kita adik-adik ya. Karena itu biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Kita bukan hanya bisa mendengar, tapi kita juga bisa melakukan. Karena kita mau menjadi dampak yang positif, kita mau menjadi saksi, kita mau menjadi teladan bagi sekeliling kita, bagi teman kita, bagi orang-orang yang bertemu dengan kita. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, yuk kakak ajak kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu itu bisa kami lakukan dan bisa kami mengerti. Kami tahu Tuhan, tuntunan-Mu itu selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, biarkanlah Kau beri hati kami sebagai hati hamba yang mengasihi Tuhan, yang saling mempedulikan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.